Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tata cara membuat minyak asma untuk pijat urut. Siapkan 1 botol minyak pijat, bisa apapun, bebas ya, mereknya apa saja. Boleh juga menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun ya. Contoh seperti ini, contoh ya, contoh. Saya tutup supaya kelihatan mereknya. Kemudian langkah pertama ya, saya akan lakukan dulu ya, salat taubat, salat hajat, beristighfar, selawat la haula ya, masing-masing 100 kali ya, 100 kali. Kemudian dilanjut dengan tawasul, kirim Fatihah kepada Rasulullah ya, sebanyak 7 kali. Di akhir tawasul tiupkan ke minyaknya ya. Setelah itu lanjutkan baca asma jaduk alif ya. Silakan cari di video real saya. Kalimatnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatarattaf bihaqqi zatullah. Baca asma jaduk alif itu 313 kali. Di akhir bacaan ya, setelah terakhir kemudian tiupkan ke minyaknya. Udah lagi doanya, niat hajatnya, afirmasinya silakan dirangkai sendiri atau boleh juga seperti ini ya. Ya Allah, dengan barokah dan karomahnya asma jaduk alif, jadikanlah minyak ini dapat membersihkan segala energi negatif dan penyakit, serta siapapun yang dirawat dengan minyak ini, jadikanlah dia sembuh dan pulih kesehatannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Boleh juga tapi dengan doa Allahumma anta sifa maridona, Allahumma anta sifa maridona, Allahumma anta sifa maridona. Tiup lagi. Demikian ya. Jadi tata cara intinya adalah apa? Tawasul, baca Fatihah 7 kali, tiup ke minyaknya, kemudian baca asma jaduk alif 313 kali, tiup ke minyaknya, kemudian baca afirmasi niat hajatnya apa, tiup ke minyaknya. Selesai. Minyak sudah siap digunakan untuk pijat urut ya. Karena apa sih? Kenapa diperlukan minyak asma seperti ini ya? Kenapa? Karena ada kalanya suatu sakit atau penyakit itu kenapa kok sering kambuh ya. Sudah disembuhkan, diterapi begini-begini kok kambuh lagi. Terkadang penyakit fisik atau penyakit medis itu ada penyerta yang nempel gitu ya, ada yang mengikut. Ketika seseorang secara mental dan fisik itu lemah, maka dia juga menarik energi negatif ya. Misalnya energinya juga jadi lemah dan negatif, dan dia menarik energi negatif. Nah, energi negatif itu bisa berupa jin, setan atau apapun ya, atau mungkin juga sihir gitu ya. Sehingga penyakit fisiknya itu disertai dengan energi negatif. Nah, dengan adanya minyak asma seperti ini, selain ikhtiar yang sifatnya fisik atau medis, maka jika ada energi negatif, sihir, setan, jin dan sebagainya yang bersifat negatif itu nempel, maka itu akan tersingkirkan, tidak mengganggu proses penyembuhan. Itu ya. Kenapa? Makanya dan bukan minyak asma seperti ini atau minyak yang didoakan seperti ini ya, sehingga mempercepat proses penyembuhan itu ya. Hal-hal yang tidak penting itu dapat disingkirkan gitu ya, fokusnya pada penyembuhannya saja. Terus apakah minyak pijat ini hanya untuk tukang pijat? Tidak juga. Siapapun Anda ya, baik kepala rumah tangga, ibu rumah tangga ya, kan semuanya sedia yang namanya minyak angin, minyak pijat itu kan sedia, baik untuk kerokan, segala pijat. Nah, sama juga seperti ini, lakukan atau buat minyak asma seperti ini. Karena siapa tahu Anda sendiri ya lagi capek atau apa, masuk angin ya, habis kerja kok rasanya nggak nyaman. Jangan-jangan itu tidak hanya sekedar masuk angin, tapi memang ada angin, hawa negatif yang juga ikut masuk gitu loh. Sehingga itu juga perlu dibersihkan. Seperti itu gitu ya. Baik untuk diri sendiri, keluarga Anda juga membutuhkan. Jadi yang namanya minyak asma itu juga penting gitu ya bagi kita sekeluarga. Jadi di rumah Anda siapkan juga minyak
yang seperti ini, gitu ya. Minyak selain minyak biasa, siapa juga minyak yang memang sudah diasma. Nah kita sebagai muslim itu apa sih perisai mukmin? Ya kan doa. Nah seperti inilah juga doa. Kita berdoa, kita timbun ke air ini juga ada tuntunannya. Secara ilmiah juga ada penelitiannya, itu ya. Jadi ini bukan ngawur, konek, bukan. Ini sesuatu yang memang seharusnya seperti itu, ya. Dan baik itu dilaksanakan. Jika Anda memang merasa Pak Edi kok pakai asma itu, Pak, mau pakai Fatihah saja, silakan, ya. Bagi Anda yang mengikuti tata cara saya persis, silakan. Bagi Anda yang merasa lebih baik dari saya dan menggunakan doa-doa dari sini, silakan. Yang terpenting yang terpenting gini loh, ya. Selain sarana fisik ya seperti ini, sertakanlah doa di dalamnya. Itu yang terpenting. Jadi inti saya daripada video ini adalah apa? Selain ikhtiar fisik, sertakanlah pula ikhtiar batin. Karena penyebab masalah, penyebab penyakit itu tidak hanya semata-mata faktor fisik, tapi juga ada faktor-faktor yang bersifat batin, bersifat gaib. Itu juga ada. Maka bersihkanlah hal-hal yang bersifat gaib yang mengganggu, memperlambat proses penyembuhan, itu dibersihkan sehingga proses penyembuhan fisik itu juga berjalan lebih cepat. Demikian juga dalam sudut pandang ilmu hipnoterapi, ya, jika sebuah masalah atau sebuah penyakit itu sebenarnya itu lebih cepat sembuh kalau tidak ada gangguan daripada aspek pikiran, gitu ya. Nah, aspek-aspek pikiran yang mengganggu ini itu juga dengan teknik-teknik seperti ini itu bisa dinetralisir, itu ya. Karena pikiran-pikiran yang mengganggu inilah yang memperlambat proses penyembuhan, sehingga kadang-kadang penyembuhan menjadi lebih lambat. Tapi ketika fisik, ya, emosi dan pikiran itu menyatu kerjasama untuk sembuh, maka itu prosesnya lebih cepat. Tuh ya, contoh ya, Anda sakit kepala, cenut, dan kemudian sambil marah-marah Anda minum obat sakit kepala. Ya, bandingkan minum obat sambil marah-marah gara-gara sakit kepala, ataukah minum obat sambil rileks, tenang, gitu ya. Sakit kepala ditahan sambil tenang. Cepat mana yang sembuh? Lebih cepat mana sembuhnya? Yang marah-marah atau yang tenang? Yang tenang yang lebih cepat sembuh. Yang marah-marah lebih lama sembuhnya, itu loh ya. Faktor emosi pikiran juga pengaruh dalam proses kesembuhan, ya, di situ. Jadi metode-metode hikmah, metode-metode supernatural itu bukan semata-mata klinik, ya. Secara ilmiah juga ada, secara hikmah juga ada, dan secara tuntunan dari ajaran-ajaran agama juga ada sebenarnya. Jadi nggak ngawur. Cuma terkadang jarang-jarang kita tuh menjelaskan secara detail seperti ini, gitu ya. Jarang-jarang menjelaskan seperti itu sehingga seolah-olah klinik. Enggak juga lah, ya. Nggak klinik-klinik banget, ya. Kita praktisi supernatural. Itu walaupun mencintai atau penghobi dunia gaib, itu kan bukan berarti kita itu bodoh, itu ya. Ya. Karena sebagai seorang praktisi supernatural, kita juga memberdayakan diri. Dunia akal kita juga kita berdayakan. Kita menyeimbangkan antara hati dan pikiran, antara zikir dan zikir itu kita seimbangkan. Jadi sakti itu boleh, tapi goblok itu jangan, gitu ya. Makanya kadang-kadang Pak Edi kalau dalam takdir bana ilmu jadukan itu kan mainnya kalem saja, karena tujuannya kan hanya untuk uji energi. Kalau dengan kalau orang awam, ya, pakai cutter kalem sekalipun dia tetap tembus, itu kan, ya, pastilah baret atau berdarah. Jadi kalau itu aja sudah bisa dijadikan tolok ukur, kenapa harus pakai brutal segala macam? Nggak perlu. Bahkan kalem saja itu sudah cukup. Nah, itu namanya zikir dan pikir seimbang. Nggak ngawur, asal main bacok, main brutal. Ngapain? Buat apa? Oke, itu ya tambahan diskusi kita terkait dengan minyak asma sabu jagat untuk pijat urut. Ya, tidak hanya untuk pijat urut, ya, bisa juga minyak angin, minyak apa boleh di asma seperti itu untuk penyembuhan. Oke, sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.